terkasih, Shalom. Selamat pagi adik-adik PA dan selamat hari Minggu. Nah, adik-adik PA yang terkasih, hari ini adik-adik semua bertemu lagi dengan Kakak Vera di ibadah IHMPA ya adik-adik, dan kita masih melakukan ibadah ini secara virtual. Nah, hari ini adik-adik juga akan ditemani oleh kakak Feby yang akan menyampaikan renungan firman ya adik-adik. Nah, jangan lupa nanti adik-adik semua menyimak dan mendengarkan renungan firman yang akan disampaikan oleh kakak Feby ya adik-adik. Nah, firman hari ini akan bercerita tentang Yusuf ya adik-adik. Dan juga hari ini kita ditemani oleh adik-adik PA yang sudah terpilih untuk melayani ibadah hari ini. Nah, adik-adik PA, Kakak Vera mau tanya, adik-adik PA bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semoga adik-adik semua beserta keluarga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Amin. Nah, adik-adik PA, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Juga akan belajar tentang Alkitab. Nah, sebelumnya adik-adik kita akan menaikkan pujian dulu ya adik-adik. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Kita akan menyanyikan bait 1 dan 2 ya adik-adik. Baik adik-adik, kita mulai. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhidup, ku datang padanya, Yesus memanggilku. Nah, adik-adik PA yang terkasih, seperti lagu yang tadi kita naikkan, tentu saja kita harus selalu siap sedia ya adik-adik apabila Tuhan Yesus memanggil kita. Nah, sama seperti pagi ini di ibadah hari ini, Tuhan Yesuslah yang memanggil adik-adik semua. Untuk apa? Untuk adik-adik semua bisa berterima kasih, bisa memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga bisa belajar tentang firman Tuhan ya adik-adik, agar adik-adik bisa lebih memahami firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik PA, untuk membantu adik-adik semua mengarahkan hati dan pikiran adik-adik semua, Kakak Vera ingin mengajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak ya adik-adik. Nah, apa adik-adik sudah siap? Saat teduh dimulai. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami ini dan persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua sehat-sehat bersama Mama dan Papa. Oh ya adik-adik, apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Untuk itu sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu Alkitabnya dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Kakak ulangi ya. Kitab Kejadian 37 pasal 1 sampai dengan 4. Kalau sudah dapat, biarkan Alkitabnya terbuka. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, karena di pagi minggu ini kami anak-anak-Mu datang untuk mau beribadah dan mendengarkan akan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penimpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anaknya Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyambangnya dengan ramah. Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel.
Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas, lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Nah, adik-adik, tadi cerita pendek tentang Yusuf, ya. Pasti adik-adik udah pernah mendengar tentang Yusuf, ya. Yusuf itu seorang yang berani, berkata jujur pada waktu dia masih usia masih muda, ya adik-adik. Nah, kita harus belajar seperti Yusuf. Jadi adik-adik juga bisa berperilaku seperti Yusuf, ya. Harus berani berkata jujur, harus berani berbuat baik, tidak menyembunyikan kejahatan, ya adik-adik. Karena jika itu dia lakukan, sama saja kalau dia juga berbuat salah, ya adik-adik. Contohnya adik-adik kalau di sekolah, ibu guru bilang, "Halo anak-anak, besok kita akan ujian matematika ya." Berarti apa tugas adik-adik kalau di rumah? Harus mempersiapkan diri dengan cara berdoa dan belajar. Supaya besok ujian matematikanya tidak nyontek, ya. Kalau nyontek berarti kita sudah berbuat kesalahan, kita sudah tidak jujur. Tidak jujur terhadap diri kita sendiri, ya adik-adik. Kita mendapat nilai yang bagus tapi kita berbuat kesalahan, yaitu satu, menyontek. Nah adik-adik, tadi cerita pendek ini pasti adik-adik semua sudah mengetahui dan mengenal tentang sosok seorang dari Yusuf, ya adik-adik. Jadi kalau orang tua mengajarkan kepada adik-adik untuk kebaikan, bangun pagi harus apa? Berdoa. Untuk apa? Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, ya. Kita harus rajin mengikuti impa, rajin membaca Alkitab, ya adik-adik. Harus berani. Jangan sampai kita lalai. Karena apa? Sekolah minggu cuma sebentar adik-adik, apalagi dalam masa pandemi ini adik-adik. Sekolah minggu dari rumah,
ya, online. Cuma sebentar kok adik-adik masih banyak waktu yang bisa adik-adik lakukan setelah selesai ibadah, ya adik-adik ya. Jadi mulai sekarang kakak minta adik-adik harus berlaku jujur kepada siapa saja, ya, kepada orang tua, kepada guru, ya. Ingat adik-adik, pesan dari Kak Febi untuk adik-adik, dan juga Kak Febi juga akan berlaku jujur, baik untuk keluarga Kak Febi, ya adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih firman Tuhan kita untuk minggu pagi ini. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Siapkan hati kita untuk kita dapat berdoa. Sikap berdoanya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk kami selalu berkata jujur kepada siapapun, baik kepada teman, orang tua, kakak layan, dan juga guru kami. Tuhan berkati kami, berikan kami keberanian untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini juga kami tak lupa berdoa Tuhan untuk orang tua yang sudah membimbing kami setiap hari. Tuhan berkati tugas dan kerja mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, agar mereka juga dapat melihat keberhasilan akan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di pagi ini kami tak lupa berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu berada dalam naungan kasih Bapa di surga. Berikan mereka semangat untuk mereka dapat belajar untuk meraih akan cita-cita mereka. Demi Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada pagi hari ini kami akan memberikanmu persembahan. Semoga persembahan kami bisa harum dan berkenan bagimu Bapa. Doa ini kami panjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat.